sahabat Yesus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dalam video part 1 dan part 2, kita sudah belajar banyak tentang hierarki. Dan dalam video part 3 ini, saya mengajak kalian semua untuk kita bersama-sama belajar tentang struktur hierarki dalam gereja Katolik. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan bisa menjelaskan struktur hierarki dalam gereja Katolik. Struktur hierarkis yang sekarang itu terdiri dari Dewan Para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya, para imam dan diakon sebagai pembantu uskup. Pertama, Dewan Para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa tugas pengembalaan gereja yang dahulu dilakukan oleh para rasul sebagai satu kelompok atau kolegium dengan Santo Petrus sebagai kepalanya, sekarang dipegang oleh para penerus mereka, yaitu para uskup dengan uskup Roma atau Paus sebagai kepala mereka. Dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium disebutkan suatu perbedaan yang jelas antara para rasul dan para uskup. Di dalamnya dinyatakan bahwa para uskup adalah penerus para rasul dengan Paus sebagai penerus Petrus. Dalam hal ini, Paus adalah kepala para uskup, sebagaimana Petrus adalah kepala para rasul. 2. Paus. Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Keutamaan uskup Roma sebagian besar berasal dari peranannya dalam tradisi sebagai penerus Santo Petrus. Kepada siapa Yesus memberikan kunci surga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, serta menyebutnya sebagai batu karang, yang di atasnya gereja kemudian dibangun. Konsili Vatikan Kedua dalam Lumen Gentium artikel 22 menegaskan, adapun dewan atau badan para uskup hanyalah berwibawa bila bersatu dengan imam agung di Roma, pengganti Petrus sebagai kepala, dan selama kekuasaan primatnya terhadap semua, baik para gembala maupun kaum beriman, tetap berlaku seutuhnya. Imam agung di Roma berdasarkan tugasnya, yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tertinggi, dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Penegasan itu didasarkan bahwa Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul. Dalam diri Petrus, Yesus menetapkan adanya asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Paus sebagai pengganti Petrus juga pemimpin para uskup. Tugas dan kuasa Petrus menurut Perjanjian Baru itu begitu istimewa. Kita dapat temukan dalam Matius bab 16 ayat 16 sampai 19 dan Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Dalam teks ini, Petrus diakui sebagai pemimpin gereja. Dan Lumen Gentium artikel 19 menegaskan, para rasul menghimpun gereja semesta yang oleh Tuhan didirikan dalam diri mereka, dan di atas Rasul Petrus ketua mereka. sedangkan Yesus Kristus sendiri sebagai batu sendinya.
Fungsi dan kedudukan Petrus sebagai pemimpin gereja diakui pula sebagai unsur prinsip hierarki yang akhirnya berasal dari Kristus sendiri. 3. Uskup. Jabatan uskup adalah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tabisan tingkat ketiga. Lumen Gentium artikel 23 menegaskan masing-masing uskup itu menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gerejanya. Tugas pokok uskup adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas nomor 1 itu selanjutnya dijabarkan dalam 3 tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja, yakni tugas pewartaan, perayaan, dan pelayanan, di mana dimungkinkan komunikasi iman di dalam gereja. Tugas utama dan terpenting dari uskup adalah pewartaan Injil. Lumen Gentium artikel 25. 4. Pembantu uskup, imam, dan diakon. Imam adalah seorang yang ditabiskan oleh uskup atau menerima sakramen tabisan tingkat kedua. Para imam adalah wakil uskup. Di setiap jemaat dalam arti tertentu, imam menghadirkan uskup. Mereka ditabiskan untuk mewartakan Injil dan menggembalakan umat beriman. Imam adalah pembantu umum uskup. Diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah, terdapat para diakon yang ditumpangi tangan oleh uskup dan menerima sakramen tabisan tingkat pertama. Tabisan itu bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan. Lumen Gentium artikel 29. Para diakon adalah pembantu khusus uskup di bidang materi. Baik sahabat-sahabat Yesus semua, kita juga seringkali mengenal satu sebutan atau gelar dalam gereja, yakni kardinal. Dan pada kesempatan ini juga kita sedikit melihat kardinal itu, sehingga kita tidak mempunyai pemahaman yang keliru tentang kardinal. Kardinal itu bukanlah jabatan hierarkis, dan kardinal tidak termasuk di dalam struktur hierarki gereja. Kardinal adalah penasihat utama paus, membantu paus terutama dalam reksa harian seluruh gereja. Para kardinal membentuk suatu dewan kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih paus dibatasi 120 orang di bawah usia 80 tahun. Struktur hierarkis gereja yang sekarang terdiri atas dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya dan para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Para uskup adalah pengganti para rasul yang dipimpin oleh paus yang adalah pengganti Petrus. Mereka bertugas melayani, menggembalakan jemaat bersama-sama dengan para pembantu mereka, yakni para imam dan diakon. Sebagai wakil Kristus, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan. Sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam bimbingan.